pimpinan rombongan gitu. Jadi mediasi, mediator. Saya waktu itu ditugasi untuk mendata calon tarwiyah. Saya lapor dengan almarhum Pak Ari di Soka. Pak Kiai, ini dari rombongan ini ada yang mau tarwiyah sekian, namanya ini. Karena itu tarwiyah itu mandiri, tetapi melindungi, mediasi, menyampaikan laporan bahwa rombongan kami ada yang tarwiyah sekian, di bawah pimpinan siapa, tanda tangan, jangan. Jadi jangan sampai kita tidak bisa memediasi, menyalurkan, menghimpun, mencari solusi. Kalau ada kaifiah ibadah yang berbeda, dengan selaku pembimbing itu sebagai mediator. Bukan, itu urusanku, silahkan jangan mediasi. Bagaimana kalau ada kasus diselesaikan dengan baik dan sebagainya. Walaupun bukan tugasnya, kalau ada jamaah yang hilang, jenengan dilapori, jenengan meneruskan kepada TPHI. Jangan, bukan urusan saya, bukan. Itu jamaahnya yang hilang. Nah, dirembuk, cari solusi. Para ditusting untuk mencari, malah yang mencari itu hilang sekalian. Meskipun goret kan hilang jadi goretan. Makanya itulah dari mediator. Yang ketujuh, jenengan sebagai pendidik, berwatak mendidik, tidak mau fatwa dengan ketuk palu, tapi mendidik. Ada semacam penelitian, ya walaupun tidak mutlak benar, bahwa rata-rata jamaah haji itu tidak bisa bahasa Arab. Harusnya leres nih, tidak bisa bahasa Inggris. Ada yang tidak bisa bahasa Indonesia. Sulawesi kampung itu angel sekali. Sulawesi ini aja Majenang yang naik. Hilang kapan mau ketah. Kumaha etah. Dan di situ jenengan sebagai pendidik. Nah, tidak marah-marah pembimbing. Mau ngejak orang yang kampleng baik. Pendidik, mereka semangat, niatnya bersih, kuat, ingin haji. Cuma kadang-kadang ilmunya. Nah, jenengan sebagai pendidik, ya dengan mencari metode yang tepat, gitu ya. Jamaah itu rata-rata manja, rewel, permintaannya banyak, yang jenengan mendidik sebagai pendidik. Yang kedelapan, kedudukan panjenengan sebagai pemimpin, mengolah, pemimpin. Waktu itu, ya ini pengalaman saja. Saya ditunjuk membimbing ibadah haji. Ternyata jamaahnya kebanyakan dari Jeporo. Jeporo kan orang laut, orangnya kasar-kasar terus terang, bukan jelek, cablaka kayak orang Banyumas, terus terang. Kalau marah ya marah, tapi selesai. Nah, tapi keunggulannya apa? Orang Jeporo, orang Rembang itu sangat taat kepada kiai. Nah, saya pembimbing mendata. Ini jamaah yang kategori kiai berapa? Saya dekati, saya minta dibantu. Alhamdulillah enteng, saya malah sudah pada melu kiai-kiai itu. Jadi kalau ada masalah krusial agama, saya serahkan pada kiai. Karena di antara jamaah saya ada yang kiai betul itu. Nah, rupanya akhirnya saya ringan pekerjaannya karena mereka sangat hormat kepada kiai, difungsikan. Maka saya lalu terangkat seperti dihormati seperti kiai, padahal belum.
Yang tadinya jabat tangan tidak cium saya mencium. Oke, makanya munggah ya. Amplopnya. Jadi benar kata Nabi, orang yang dekat, orang punya ilmu seperti dekat dengan bakul minyak wangi. Betul. Jadi kalau perak-perak dekat dengan bakul minyak wangi kan, walaupun tidak beli lama-lama kan jadi wangi. Apalagi Pak Kiainya juga menghormati saya selaku pembimbing tetap. Waktu khutbah saya Kiai kesobat bah, ayo rey tanggul. Ya, karena mereka sangat hormat sekali. Kalau ada masalah fikih larinya ke Kiai. Nah, itulah termasuk bahwa pemimpin itu mengelola. Ya, menurut saya dengan pembimbing pun harus berarti berjiwa pemimpin, jangan apa-apa tanggapi dewek tidak kuat. Melayani jamaah 300-an punya persoalan katakanlah 40 saja sudah bingung itu. Nah, oleh karena itu jangan lupa pembimbing mencatat kiai-kiai yang ada dalam jamaah, ustadz-ustadz yang ada dalam jamaah, itu jadi pendamping panjenengan, dan itu tugas pemimpin, itu pemimpin-pembimbing. Jangan ditandangi sendiri semua, itu tidak mampu itu. Itulah 8 kedudukan panjenengan selaku pembimbing ibadah haji. Alhamdulillah, rampung. Tinggal penutup ini. Saya ulangi, 1 sebagai pembimbing, yang kedua sebagai ustaz, yang ketiga sebagai konsultan, yang keempat sebagai penolong, yang kelima sebagai imam, yang keenam mediator, sebagai yang ketujuh sebagai pendidik, yang kedelapan sebagai pemimpin. Mantap. Tolong sertifikatnya ditulis. Lulus. Mantap. Kalimah kafir. Amin. Ya Allah. 9 karakter pembimbing. Nah, ini pemantapan karakter ini 9. Waktu saya ditanya oleh moderator, Pak Ustaz, naskahnya dibagi, nggak usah dicatat. Enak sekali, dicatatkan, ya suruh nyatat sendiri. Menurut saya yang tahajud malam ini agak-agak sedikit ngantuk, tidak apa-apa ya. Nikmati. Karena bidirai tatma'innul qulub, orang kalau sudah diajak ingat pada Allah hatinya tenang. Tanda-tanda hati tenang itu gampang ngantuk. Jadi kalau ada orang mau ngintip materi ngantuk, itu tandanya jiwanya tenang. Ini kalau ngantuknya kejauhan, kan ini ikut dan nutup di pangan nuler, ngajinya ngantuk nganti Nilar. Gedang nutup gunungnya sengkleh, milih penataran ngantuk lambene Dobleh. 9 karakter pembimbing. Yang pertama, penuh perhatian terhadap jamaah. Panjenengan katosaken saestu, jangan masa bodoh. Perhatiannya penuh kepada jamaah. Yang diperhatikan terutama janda-janda tua dan jelek. Jangan janda muda dan cantik, kalau itu sih banyak yang perhatikan. Dan itu sih dikatakan rangga tua ala melarat, ya gitu itu. Rewel itu yang diperhatikan, yang rewel, yang sudah maklum dan bisa diperhatikan. Jadi panjenengan konsentrasi, maaf, jangan sampai lupa panjenengan pada saatnya akan menjadi tempat mereka untuk diperhatikan. Mungkin ada yang tidak akan berangkat jumroh, ya ditanyakan,
Atau nanti fikihnya wakil, ya yang mewakili siapa, bagaimana cara ikrar wakilnya, bagaimana cara menerima wakilnya, kan begitu. Kira-kira nanti tahallulnya setelah informasi pulang dari Mina, nah Mina baru berangkat sudah tahallul, padahal mewakilkan belum lontar. Nah itu namanya ilmu, silahkan nanti begitu-begitu nanti remik-remiknya. Jadi jangan penuh perhatian, jangan acuh tak acuh. Ya. Sebab panjenengan insya Allah pahalanya dua besar, dua, satu membimbing, yang kedua ikut haji. Jadi pahalanya besar jangan. Seandainya misalnya jamaah 300 mabrur semua, jenengan mabrurnya sudah 300+1. Ya, setiap jamaah yang mabrur itu jenengan dapat bagiannya itu. Makanya perhatian yang serius, yang fokus gitu, nah, termasuk. Yang kedua, karakter pembimbing haji itu amanah, dapat dipercaya, memegang amanah. Ini ya sekedar informasi dan selorong itu teman-teman sudah tahu. Katanya sekarang saya sudah dikategorikan tidak bisa memegang amanah, katanya, karena istri saya menaruh amanah dan sudah wafat. Jadi termasuk kategori tidak bisa memegang amanah. Wallahu ya'lam fillah. Amin. Amanah dapat dipercaya. Jadi dengan adanya memegang teguh sebagai pembimbing, dan itu karakternya pembimbing adalah amanah, dapat dipercaya, insya Allah pahalanya berlipat dibanding jamaah yang dibimbing, insya Allah. Jadi peganglah amanah. Yang ketiga, karakter pembimbing adalah jujur pada dirinya sendiri, jujur pada ilmu, jujur pada jamaah, jujur pada petugas maktab gitu. Tiap sore lapor pakai buku seperti dulu saya kan kayak ini. Lapor ya. Nah itu. Itu jujur, tidak membimbing, Indonesia membimbing, nah, gitu misalnya. Jadi jujur, apa yang ada gunakan dengan baik, seadanya tapi bijaksana, dan tidak boleh khianat, harus jujur. Yang keempat, ikhlas. Ini saya baru kali ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Konon ikhlas itu adalah berdekatannya antara tempat kotoran dan sumber air susu. Kondis, murni, tidak tercemar. Ini jenengan menurut saya ikut pelatihan, ikut penataran, ikut sertifikasi ikhlas karena Allah. Insyaallah dari mana? Insyaallah. Ya. Soal ikhlas naik turun memang itu karakter ikhlas. Ikhlas itu naik turun. Jangan dikira sekali ikhlas selamanya ikhlas. Menurut saya ini ustadzah ikhlas melayani suami kan kalau suami tidak rewel. Suami dilayani kok rewel, itu ikhlasnya hilang. Gitu. Jadi kalau saya dalam pengajian, saya ini balik jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Yang penting jamaah datang mendengarkan pengajian. Ikhlas tidak ikhlas tidak usah dibahas. Lebih baik datang tidak ikhlas daripada ikhlas tidak datang. Lebih baik datang tidak ikhlas daripada ikhlas tidak datang.
Kalau ikhlas tidak datang, nggak ada harapan. Tapi kalau datang tidak ikhlas, bisa lama-lama jadi ikhlas. Di 1 Maret kan nanti insya Allah mulai sholat tarawih. Hati-hati, tidak semua orang stabil selama 23 rakaat, selama 11 rakaat itu ikhlas. Di tengah-tengah, kalau imamnya tidak enak, bacaannya kepanjangan, ikhlasnya menjadi menurun. Apalagi imam yang memberatkan. Masih hari pertama, tarawih, rakaat pertama, 50 ayat Al-Baqarah. Itu jamaah diem-diem batin. Yang esok sore sudah ada kan ikhlasnya hilang. Dengan ikut ini sertifikasi, ya tak sampai tak tidak keselamanya ikhlas saja dipelihara. Tidak. Jangan terpaksa. Orang terpaksa itu syaratnya tegang. Ikhlas saja. Ini misalnya diundur lagi, selesainya setuju? Setuju pulang ini mesti. Waktu saya dengan Pak Purwadi dari pembimbing haji sudah akan pulang. Siapa yang ingin menetap di Mekah kita oposisi, nggak ada itu, semua ingin pulang. Jadi ikhlas itu ada batasnya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dan dengan punya anak atau cucu sudah pagi hari anak minta uang untuk ke sekolah, kira-kira ikhlas nih, untuk senjang nih, ikhlas. Mbak Artone bahasa daerah, papa uangnya, bapak untuk sangu ikhlas, mau pagi 10.000. Jam 12 pulang sekolah minta lagi, itu ikhlasnya tinggal separuh. Loh tadi sudah, kan begitu, tadi sudah. Akhirnya diberi cuma 5.000. Oh habis asar minta lagi, ikhlasnya entek, habis. Kamu kok bintang melulu pagi 10 siang 5, apa bapakmu nyetak duit? Nah, kan gitu. Anaknya pintar, bapak nyetak laporan polisi. Jadi makanya ikhlas itu dipelihara, ya kadang ikhlas, kadang enggak, itu wajar. Asal jangan tidak ikhlas terus, atau aku ikhlas padahal belum tentu. Ya dipandu. Kalau jamaahnya manut-manut ikhlas, kalau jamaahnya rewel-rewel kadang-kadang muncul beratnya. Itulah ikhlas. Yang kelima, nah ini ngobrol sumbalunto, sabar. Jamaah itu cenderung manja, merasa bayar dan salah pengertian, seolah jenengan dari pembimbing itu yang bayar mereka. Itu dasarnya, mereka sudah bayar, jenengan berangkat, mereka merasa membayari, akhirnya kadang-kadang kurang hormat, rewel, begitu. Nah, sabar. Makanya modalnya menjadi pembimbing itu 5. 1 sabar, 2 sabar, 3 sabar, 4 sabar, 5 Sabar. sabar roh. Catat itu. Modal pembimbing itu 5, sabar ada 5 kali. Sabar. Apa yang dikira yang sampai hanya jamaah, pembimbing juga capek. Apa dikira yang butuh istirahat cuma jamaah, pembimbing juga butuh istirahat. Jam 12 malam untuk ukuran akan istirahat baru merebahkan badan, pintunya ditotoki begitu. Maka ada kelemahan itu kalau pembimbing ibadah haji berdampingan dengan kesehatan. Kalau kesehatan kan 24 jam. Kalau pembimbing kan insya Allah ya tidak 24 jam, namanya itu ya tidak butuh bimbingan. Tapi orang sakit kan kadang-kadang yang sering jam 12 malam, jam 1 malam. Nah, duduk pintunya itu kamar petugas. Nah, itu sabar, nek perlu jejak. Jejak aja.
lagi turu kan bukan jejak. Nah itu makanya sabar dan sabar gitu kan. Oleh karena itu sifat ini perlu ini juga pelatihan, jangan terus segera menunggu penutupan, ya sabar. Siapa tahu diundur nanti sampai jam 5 sore. Ya kan? Ya sabar. Jadi ternyata karakter pembimbing itu harus sabar, betul. Yang ke-6, arif bijaksana. Itu karakter itu. Yang bijaksana ya. Ini jangan sampai maaf berlaku keras gitu. Saya contohkan tadi, kalau ada jamaah yang akan tarbiyah, ya bijaksana, monggo diatur kanthi sae, tanggung jawab, surat pernyataan, gitu. Jangan saya ditugaskan sudah untuk mengurus tarbiyah, itu kurang bijaksana. Wong tarbiyah juga mau ibadah, sudahlah, jangan merasa paling benar dan suka menyalahkan orang lain, melayani bijaksana, gitu. Saya pernah ada orang yang sedang duduk kebingungan, ya walaupun bukan zaman saya tanya, oh dia tersesat, karena saya tidak tahu dia mau kemana, ya saya bawa ke tempat penampungan orang hilang. Di Mekah ada sudut bangunan yang khusus menampung orang yang hilang, saya bawa ke situ. Ternyata ruangan itu AC, karpetnya empuk, lebar, makanan melimpah. Suka hilang. Akhirnya bolak balik nggak tahu makan gratis, bawa aja boleh. Masa apa orang duduk dari berbagai negara, dari berbagai wilayah, plongo, jemputan. Itulah maka walaupun pembimbing tidak boleh hanya soal bimbingan, IDK jangan lepas, paspor jangan dibawa ke masjid, nomor telepon hotel jangan hilang gitu. Loh, banyak yang sekali lagi tidak bisa pakai bahasa Inggris, tidak bisa pakai bahasa Arab, repot itu. Bahasa daerah saja cuma wilayahnya tok yang bisa. Oleh karena itu arif bijaksana. Yang ke-7, bersikap melayani bukan dilayani. Khotimul ummah, panjenengan bermental melayani bukan dilayani. Maaf itu maaf ya. Kalau ada pembimbing haji di rumahnya sebagai kiai, sementara ngapunten ini bahasa daerah, letakkan dulu predikat kiainya, pertebal predikat pembimbingnya. Kalau kiai kan dilayani, santri melayani. Karena ini dengan sebagai pembimbing itu dirubah melayani, bukan dilayani. Itu karakter. Paling repot pembimbing malah hilang itu bro. Malah jamaah sih boleh. Boleh patutnya sih hilang itu jamaah. Malah pembimbing hilang. Malah jamaah anggota majelis yang sapi. Wah, jadi Imam Masuk. Itu waktu pelatihan nggak intensif. Imam Masuk. Tapi kok mau disertifikat gitu. Oleh karena itu sekali lagi karakter pembimbing itu melayani bukan dilayani. Hatta di rumah punya paham fikih sendiri, mayoritas jamaah berbeda, bukan mereka harus ikut kita memahami mereka.
gitu. Menurut saya dulu, ngapunten. Walaupun imam Masjidil Haram subuhnya tidak pakai kunut, jamaah ada yang kunut sendiri itu. Kita jangan menyalahkan. Silahkan melayani. Tapi yang repot itu menurut umumnya itu kalau ayat as-sajdah itu. Pada bingung. Jadi ayat sajdah, imam sujud, bingung jamaah yang tidak ngerti. Keliru itu imam itu ruku. Padahal engkau sih orang ngerti ayat sajdah. Jadi akhirnya ada yang ikut sujud, ada yang tidak itu. Nah, di situ. Jadi haruslah kita berjiwa melayani. Yang kedelapan, hangat dan akrab dengan jamaah. Bahaya ini. Tadi terutama yang jodoh tua jelek gitu. Hangat dan akrab di sini adalah semedulur, saudara. 40 hari loh. Jadi saudara itu. Maaf, ada yang terbawa sampai ke rumah dari famili karena akrabnya itu. Ya. Karena pembimbing itu kadang-kadang tidak dari satu daerah. Bisa pembimbing ibadah haji Purwokerto yang bimbing orang Semarang. Tapi karena akrab, jadi sedulur satu regu itu mendatangi ke Semarang. Tuh. Jadi panjenengan punya peluang tambah saudara. Akrab. Tambah saudara. Ada dipilih sih jamaah putri dari kan yang jelek saudara. Akrab gitu. Karena Oleh karena itu maka istri penting panjenengan ajur ajar dalam bahasa sini ajur ajar mencair. Maaf, mencair. Nun sewu jangan buat set. Artinya saya kepala kantor loh. Nah, jangan bilang lepaskan dulu. Nun sewu, saya dosen loh, lepaskan dulu. Saya dokter loh, lepaskan dulu. Saya pembimbing, pelayan, akrab. Kalau bisa sedikit-sedikit sambil pulang, yang kagum dengan kagum dirangkul pundaknya. Gimana Pak? Sehat? Jangan, itu yang tanya sehat itu kesehatan, jangan pembimbing. Ayo bisa teman. Yang tanya sehat kan tidak ada aturan pasti. Enak tidurnya tuh Pak. Oh itu urusan tidur itu gak hotel. Wah, kayak aku bagiannya pembimbing yang membimbingkan akrab lah, akrab. Apalagi tanya nama, aslinya mana, rumahnya di mana. Nanti kalau pulang ke tanah air mampir nih dan Riau Pulau, tidak banyak malah yang juga lalu jadi besanan. Tapi besanan ya. Petugasnya pembimbingnya punya anak, jamaah haji punya anak, ketemu anaknya cocok, jadi besanan. Kan jadi malah bagus pembimbing dengan jamaah saling besanan. Jadi nanti kalau berkunjung ya ingat talbiyah, semuanya menghadap kepada Allah. Nah itulah maka akrab. Antar petugas juga akrab. Tapi jangan sampai ada muncul terjadi kejadian yang tidak enak. Ya kalau dalam bahasa anak muda cinta lokal. Cinlok. Antar petugas kok terjadi asmara. Oh jejak banget. Cinlok. Saya seringnya jejak itu. Camplang. Nah iya. Petugas TKHI dokter wanita. Kemudian pembimbingnya kakung, gagah, dokternya ayu lah aku suruh terus jejak bayi Serundal. masa petugas selingkuh. Nah ini yang terakhir ke-9, yang terakhir mesti cerah. Kalau perampung Abil Taufik. perkataan yang baik, ya, perkataan yang baik.
ya cari bahasa yang enak-enak lah, jangan bahasa yang menyinggung, menyakitkan, menyudutkan gitu ya. Ada jamaah yang hilang, ketemu, itu jangan dimarahi. Karena dia sergap itu, nanti pergi lagi, hilang lagi. Jadi hobinya hilang terus. Dia maunya sergap, rajin, tapi kok hilang lah kalimatnya ya halus. Berangkatnya jangan sendirian Pak, dengan teman. Tapi dia maunya sendirian. Nanti pulangnya dari mulai subuh baru maghrib, isya baru ketemu gitu. Tapi ya makan, tak gimana ketemu makannya itu. Bisa juga ya pemberian dan sebagainya gitu. Kalimatnya jangan marah-marah. Untuk besok pagi Bapak tidak boleh berangkat ke masjid. Merepotkan. Kalimat tidak enak dia, sudah bayar dari kampung haji, malah orang ini masjid. Gitu orang daerah. Pak, nuwun sewu, maka tindak itu ngangge konco sinten. Temannya diberitahu, maaf ini jangan lepas dari panjenengan, wong ini hobinya hilang. Nah, itu kan kalimat itu terpesan sampai ke rumah itu. Jadi kalau ada petugas marah-marah kalimatnya itu bisa, itu sampai di tanah air itu terngiang terus. Maka carilah bahasa walaupun emosi, tahan sedikit, pengendalian diri, karena sudah menjadi pembimbing begitu. Jadi kalimat-kalimat yang kasar, menyakitkan, menyinggung, bersikukuh dengan satu paham dengan jamaah, jangan sebagai karakter pembimbing. Walaupun jamaah punya pendapat yang berbeda, pembimbing itu tetap harus berkata halus dan bijak. Jangan ngotot, karena itu sudah dari rumahnya masing-masing. Paling tukar pikiran yang baik dan sebagainya. Itulah 8 kedudukan panjenengan, 9 karakter yang insya Allah sudah mantap lah ya. Seminggu saking mantepnya rotok hilang. Saking mantepnya monggo dicerna 8 kedudukan, 9 karakter. 8 kedudukan, 1 sebagai pembimbing, 2 Ustad, sebagai ustaz, 3 konsultan, 4 nolong, penolong, 5 imam, sebagai imam, 6 mediator, sebagai mediator, 7 pendidik, sebagai pendidik, 8 pemimpin. alhamdulillah. Mudah itu pemantapan itu sudah mantap nih. Karakter pembimbing ibadah haji, 1 Perhatian penuh, penuh perhatian kepada jamaah. Yang kedua, amanah, mengemban amanah dapat dipercaya sungguh-sungguh. Yang ketiga, jujur, bersifat jujur. Yang keempat, ikhlas, dengan ikhlas melaksanakan tugas. Yang kelima, sabar, bersifat sabar. Yang keenam, arif bijaksana, harus bijaksana. Yang ketujuh, melayani, Yang kedelapan, sangat akrab dan akrab, hangat. Yang kesembilan, Perkataan yang baik. berkata-kata dengan baik. Perkataan yang baik. Matur nuwun, lulus semuanya amin, dan terangkat semuanya menjadi petugas. amin, Insya Allah dengan tidak sia-sia melaksanakan sertifikasi, tidak hanya formalitas, tapi isi dari proses sertifikasi dijiwai, dipedomani, diamalkan. Dan mudah-mudahan yang sudah mengikuti sertifikasi, pihak pemerintah tidak menyia-nyiakan, mereka sudah serius mengikutinya. Kalau dulu pembimbing itu siapapun yang ditunjuk kanwil, sekarang sudah dengan hasil pelatihan, hasil berarti lebih berkualitas, insya Allah. amin. Demikian. Mohon keikhlasannya untuk subscribe dan jangan lupa pencet tanda lonceng, lalu likes, dan yang terakhir share.